Pasien geriatri itu yang membedakannya dari pasien usia lanjut adalah tentu karena dia memiliki karakteristik yang berbeda daripada umumnya pasien dewasa muda atau pasien usia lanjut itu sendiri. Pertama, biasanya penyakitnya multiple atau kita kenal dengan istilah multipatologi. Penyakitnya banyak, tidak hanya satu tetapi bisa 2, 3, bahkan belasan diagnosis atau masalah kesehatan yang terdapat pada satu pasien. Karakteristik yang kedua, lazimnya disertai dengan perubahan status fungsional. Ia menjadi tidak mampu untuk melakukan aktivitas kehidupan dasar sehari-hari yang lazimnya bisa dilakukan pada pasien-pasien dewasa muda yang sakit sekalipun. Hal ini menyebabkan derajat ketergantungan dari pasien-pasien geriatri itu menjadi tinggi terhadap kebutuhan bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Karakteristik yang ketiga adalah acap kali tampilan gejala dan klinisnya itu berbeda dari yang lazim kita kenal untuk suatu diagnosis tertentu. Hal ini menyebabkan kesulitan diagnosis terutama pada saat kondisi-kondisinya masih dalam stadium awal. Cilakanya apabila hal itu terlambat didiagnosis atau diidentifikasi, maka cepat sekali pasien geriatri ini terpuruk jatuh ke dalam kondisi yang makin buruk. Hal ini dikarakteristikkan sebagai karakteristik yang keempat, di mana daya cadangan faali mereka acap kali sudah lebih rendah atau menurun dibandingkan dengan sebelumnya ketika mereka masih berusia muda. Hal ini mengakibatkan sulitnya mereka itu pulih ke kondisi yang lebih tinggi atau sebelum sakit, dan mereka acap kali muncul dalam kondisi gagal pulih sehingga tidak dapat dikembalikan ke status kesehatan sebelumnya. Dan acap kali kita melihat karakteristik yang lain, yaitu malnutrisi. Apakah itu gizi lebih, dan yang lebih sering adalah gizi kurang atau gizi buruk. Hal ini akan mempercepat perburukan pada mereka dan menyulitkan mereka pulih pada kondisi sebelumnya. Melihat begitu kompleksnya permasalahan kesehatan dan juga sebenarnya muncul makin mencuat permasalahan psikososial, gangguan fungsi kognitif pada pasien-pasien geriatri ini, maka pendekatan diagnostik dan pendekatan terapeutiknya tentu tidak bisa disamakan dengan pendekatan diagnostik dan atau pendekatan terapeutik pada pasien usia lanjut biasa atau pasien dewasa muda. Dibutuhkan suatu pendekatan yang khusus yang disebut sebagai pengkajian paripurna pasien geriatri atau yang dalam berbagai literatur luar dikenal sebagai comprehensive geriatric assessment. Keparipurnaan atau comprehensiveness dari suatu pendekatan diagnostik maupun terapeutik ini mengacu kepada 6 pilar utama yang harus terus-menerus terterapkan pada saat kita melakukan pemeriksaan atau merancang pengelolaan pasien geriatri. Yang pertama harus selalu diingat bahwa masalah yang ada pada pasien geriatri tidak hanya masalah fisik, biologik, tetapi juga terdapat masalah status fungsional, masalah nutrisi, masalah psikologik, masalah afeksi, masalah fungsi kognitif yang berubah, yang itu semua mewarnai karakteristik dari pasien geriatri yang kita hadapi. Sehingga tentu saja tilikannya tidak bisa semata-mata tilikan yang ke arah fisik, tetapi juga harus dilengkapkan dengan aspek-aspek lain yang disebutkan tadi. Pilar kedua adalah bahwa pendekatan tersebut tidak boleh semata-mata pendekatan kuratif. Akan tetapi, semua pendekatan-pendekatan yang bersifat promosi kesehatan, pencegahan, apakah itu prevensi primer, prevensi sekunder, atau prevensi tersier, itu harus juga diterapkan pada pasien geriatri. Dan yang tak kalah pentingnya tentu adalah pendekatan rehabilitatif. Jadi, kuratif saja tidak cukup, tetapi promotif, preventif, dan rehabilitatif. Pilar yang ketiga adalah bahwa proses pendekatan yang terterapkan pada pasien geriatri itu tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan yang bersifat paradisiplin, multidisiplin, apalagi unidisiplin.
Pendekatannya harus mengacu pada proses pendekatan yang berkarakteristik atau bersifat interdisiplin, di mana semua aspek ilmu yang berperan terhadap pengelolaan pasien geriatri ini harus saling mendukung, harus saling membantu. Di sana-sini boleh jadi terdapat tumpang tindih, tetapi tumpang tindih tersebut dimaksudkan untuk penyamaan bahasa, penyamaan persepsi, penyamaan visi, bahwa yang diutamakan itu bukan hierarki ilmu masing-masing atau keterampilan masing-masing, tetapi yang dikedepankan adalah kepentingan pasien dan atau keluarganya dalam arti yang sesungguhnya. Karakteristik yang keempat adalah bahwa kita tidak seyogyanya hanya berkutat kepada apa yang disebut sebagai impairment yang kita temukan atau kelainan organik pada pasien tersebut, tetapi semua implikasi perubahan fungsi, ada tidaknya disabilitas, ada tidaknya handicap, juga harus mampu diidentifikasi dan kemudian dilakukan perencanaan yang matang dengan memperhatikan semua aset yang masih dimiliki oleh pasien tersebut. Pilar yang kelima adalah bahwa pemberian penata laksanaan pada pasien tidak seyogyanya hanya berorientasi kepada obat apa yang diberikan pada pasien, apakah itu obat oral ataukah obat suntik dan sebagainya, tetapi juga harus memberikan perhatian yang sama bagaimana sebenarnya kebutuhan nutrisi pada pasien tersebut, ketiga kebutuhan cairan pada pasien ini, dan kemudian yang keempat bagaimana kebutuhan asuhan psikososial dan kebutuhan aktivitas yang terstruktur yang harus direncanakan sebaik-baiknya. Jadi kelima aspek ini, yakni pengobatan, nutrisi, cairan, aktivitas psikososial, serta aktivitas fisik harus sama-sama direncanakan dengan sebaik-baiknya. Dan aspek yang keenam atau pilar yang keenam adalah bahwa pengelolaan yang dilakukan di sebuah institusi pelayanan kesehatan, apakah itu di puskesmas, apakah itu di rumah sakit tingkat daerah atau di rumah sakit provinsi atau di rumah sakit pusat nasional, maka apa yang disebut sebagai pelayanan berbasis rumah sakit harus dijembatani untuk kemudian dapat diteruskan pada pelayanan berbasis komunitas. Di sini penting sekali direncanakan apa yang disebut sebagai perencanaan pemulangan atau discharge planning, yang merupakan adaptasi yang terencana yang harus melibatkan semua komponen yang memberikan pelayanan pada pasien untuk dapat kemudian diteruskan pada pelayanan berbasis komunitas. Pendekatan yang bersifat paripurna atau comprehensive geriatric assessment ini telah teruji di mana-mana akan lebih memberikan efisiensi atau kemangkusan pada pelayanan pasien geriatri ini. Manfaat yang jelas dapat dihasilkan adalah bahwa bila ia dirawat di rumah sakit, maka masa rawatnya akan memendek. Perubahan status fungsional ke arah yang lebih baik itu juga akan lebih dapat dilihat hasilnya secara optimal. Selain itu, kepuasan pasien dan kepuasan keluarga pasien juga terbukti secara objektif meningkat. Dan angka rehospitalisasi atau perawatan kembali dalam rentang 28 hari pasca pemulangan itu juga bisa direndahkan. Dengan demikian, maka tentu akan terjadi berbagai penghematan. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa hal tersebut tanpa harus memperpanjang kesintasan atau menambah beban pekerjaan bagi tenaga kesehatan. Manfaat-manfaat yang ditimbulkan tersebut tentu saja akan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kelangsungan pelayanan pasien geriatri ini secara menyeluruh. Dalam Comprehensive Geriatric Assessment atau pengkajian paripurna pada pasien geriatri ini, beberapa aspek yang harus ditilik atau diperiksa, mulai dari anamnesis, pemeriksaan jasmani, demikian pula pemeriksaan-pemeriksaan ke arah fungsi yang ada pada pasien tersebut, melingkupi hal-hal yang bersifat fisik biologik, hal-hal yang bersifat psikokognitif, serta hal-hal yang bersifat sosial. Untuk yang pertama, hal-hal yang bersifat fisik biologik, tentu anamnesis yang lazim serta pemeriksaan jasmani harus dilakukan. Kekhususannya adalah bahwa anamnesis dan pemeriksaan jasmani tersebut bersifat sistem. Artinya, dalam anamnesis tersebut, selain dilakukan wawancara medik yang menuju ke arah suatu hipotesis masalah yang mengerucut berdasarkan gejala dan semua riwayat yang ada pada pasien tersebut, juga harus ditanyakan mengenai bagaimana perubahan status fungsional
atau perubahan derajat kemandirian pasien tersebut dari waktu ke waktu. Perlu juga ditilik atau dicari informasi tentang bagaimana sebenarnya kedekatan atau pendampingan yang biasanya selalu dilakukan terhadap pasien ini. Oleh siapa saja biasanya pasien tersebut biasanya dirawat. Selain itu, masalah perubahan status fungsi kognitif serta status mental pasien tersebut dari waktu ke waktu juga perlu dilakukan penelusuran. Yang tak kalah pentingnya untuk ditanyakan adalah riwayat pengobatan sebelumnya, riwayat perawatan sebelumnya, atau riwayat operasi sebelumnya. Hal ini amat penting untuk menetapkan masalah-masalah atau aset yang masih dimiliki oleh pasien tersebut. Dalam pemeriksaan jasmani, perlu dilakukan pemeriksaan jasmani terhadap tanda-tanda vital, tidak saja terhadap tekanan darah, kemudian laju respirasi, kemudian frekuensi nadi, serta suhu, tetapi juga skor nyeri. Selain itu, pemeriksaan jasmani secara sistem perlu juga dilakukan. Hal ini untuk mencegah tidak tertemukannya gejala atau tanda yang tidak mampu dikeluhkan oleh pasien karena kemampuan fungsi kognitifnya yang berubah. Baik sistem pada gastrointestinal, sistem hematologi, pemeriksaan pada sistem muskuloskeletal, pemeriksaan pada sistem genitalia dan nefrologi, pemeriksaan neurologi dasar, pemeriksaan endokrinologi, pemeriksaan respirologi, pemeriksaan pada sistem kardiovaskuler, itu semua harus dilakukan secara sistem. Yang tak kalah pentingnya adalah pemeriksaan terhadap penginderaan, baik indera pendengaran maupun indera penglihatan. Selain itu, pemeriksaan kemandirian untuk menilai status fungsional pasien tersebut juga harus dilakukan, yang tentu saja nanti dilakukan pemeriksaan lebih rinci oleh teman-teman dari rehabilitasi medik bila memang dibutuhkan. Pemeriksaan psikiatrik untuk menemukan, mengidentifikasi masalah-masalah psikologik, masalah-masalah status kognitif juga perlu dilakukan. Berbagai macam instrumen dapat diterapkan, misalnya dengan abbreviated mental test, atau dengan pemeriksaan MMSE, atau dengan instrumen geriatric depression scale. Itu semua dalam rangka untuk melakukan penapisan apakah memang terdapat gangguan pada aspek psikokognitif. Secara sosial, pasien tersebut harus juga dilakukan penelusuran, harus dilakukan identifikasi apakah terdapat masalah sosial pada pasien ini. Jika dibutuhkan, dan acap kali memang dibutuhkan, perlu dilakukan kunjungan ke rumah untuk melihat secara langsung bagaimana sebenarnya situasi kondisi pasien tersebut di rumah yang boleh jadi berpengaruh terhadap masalah kesehatan yang muncul atau juga bisa berperan penting terhadap proses pemulihan pasien tersebut di kemudian hari. Dari aspek fisik biologi, aspek psikokognitif serta aspek sosial, acap kali kita menemukan aspek penting yang merupakan irisan dari ketiga aspek ini, yakni aspek status fungsional dan aspek nutrisi. Untuk status fungsional dapat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan instrumen ADL Bartel atau dengan IADL, disertai juga dengan pemeriksaan nutrisi yang menggunakan pemeriksaan baku atau menggunakan instrumen mini nutritional assessment. Apabila semua perangkat pemeriksaan tersebut telah dikerjakan, maka kemudian barulah kita dapat menegakkan sesungguhnya masalah-masalah apa yang terdapat pada pasien ini yang harus diurutkan sesuai dengan prioritas. Baru kemudian dilakukan perencanaan pengelolaan yang juga harus bersifat paripurna. Ayo silahkan duduk. Ibu, silahkan. Ibu, saya Prof. Siti Setiati. Ibu boleh panggil saya Prof. Ati. Ya, Ibu siapa namanya, Bu? Saya Ibu Yuli, Prof. Yuli. Kalau Anda? Ini putranya Ibu ya. Ibu berapa usianya? Usia saya 67 tahun, Prof. 67 tahun ya. Belum tua-tua amat Ibu ya sebenarnya ya. Ya. Nah, sekarang kenapa nih Ibu ke sini nih? Kayaknya Ibu sih sehat-sehat aja kok, kelihatannya mukanya sehat-sehat aja. Ada keluhan Bu? Keluhan saya, Prof, jari tangan saya dan kaki saya
pada kesemutan Prof, pada kebas-kebas Prof. Kebas-kebas ya. Ah, Di ujung-ujung jari atau? iya, di ujung jari sini sama jari kaki dan jari tangan Prof. Oke, udah berapa lama kesemutannya? Sudah sejak terakhir setahun ini dan Tahun ini ya, kesemutan ya. akhir-akhirnya semakin berat Prof. Mengganggu sekali. Iya. Kesemutan yang ibu maksud tuh gimana maksudnya itu? Ya, kesemutan terus pada baal-baal. Baal-baal. Itu sepanjang hari ibu rasakan? Iya, sepanjang hari. Sepanjang hari ya, nggak hilang-hilang ya? Enggak yang Udah berlangsung selama setahun belakangan. Oke. Selain kesemutan yang ibu rasakan apa? ini Prof, badan saya terasa lemah. Terus berat badan saya semakin menurun sejak selama tahun ini bisa sampai 5 kilo Prof. Turun 5 kilo? Iya. Wow, lumayan ya, 5 kilo ya. Jadi badan saya gitu. Ibu ngerasa badannya makin kurus juga, Iya. berat badan turun. Nafsu makannya? Kalau nafsu makan sih seperti biasa Prof, 3 kali sehari. Terus masih ngambil juga masih suka ngambil saya. Gitu ya. Iya. Jadi makannya cukup ya sebenarnya ya. Oke. Jadi berat badan turun, sementara nafsu makannya baik gitu Bu ya. Oke. Tadi kebas-kebas. Bagaimana dengan ininya? Dengan nafsu makan oke. Buang air besar, buang air kecilnya gimana? Ya, saya kalau malam suka terbangun Prof, Prof. Itu saya bisa kencing itu kalau malam bisa 3 sampai 5 kali sehari. 3 sampai 5 kali sehari. Sepanjang siang, pagi dan siang? Kalau siang itu bisa 5 kali sehari. Jadi cukup sering ya kencingnya ya, banyak kencing. Ya. Betul ya Dek ya? Sering kencing ya? Kalau malam jadi lebih sering kencing. Bolak-balik ke kamar mandi jadinya ya? Kali di rumah juga. Kalau itu Bu, apa namanya, minumnya jadi banyak? Ya. Lebih sering minum juga jadinya? Banyak minum. Oke, jadi banyak minum, banyak kencing, banyak makan. Iya. Lapar melulu gitu? Iya. Tapi berat badan turun? Iya. Oke, baik Bu. Nah Ibu, selama 1 tahun Ibu rasakan masalah ini, Ibu sudah pernah berobat ke dokter? Sudah. Udah? Berobat ke dokter, dikatakan apa Ibu? Sakit apa katanya? Kata dokter saya sakit gula Prof. Sakit gula. Dapat obat? Udah dapat obat? Dapat sih. Heeh. Kan berobatnya di puskesmas. Iya. Heeh. Dapatnya waktu itu metformin sama gitu. Oh, berarti ada darah tinggi sama ada gula gitu ya? Itu dokternya dulu. Baik. Tapi Ibu minum obatnya teratur nggak? Nggak teratur bro. Nah, Karena ibu juga jarang berobat sih bro. Karena ibu merasa ada keluhan. Jadi jarang berobat. Ya, saya sih sebenarnya bukannya tidak mau minum obat Prof, tapi saya kalau kontrol nggak ada yang mengantar Prof. Gitu ya? Iya. Karena nggak ada yang ngantar tuh. Iya. Emang Ibu anaknya nggak sempet ngantar apa gimana? Ada sibuk terus? Iya kan saya kerjanya sih pagi ya bro. Karena saya belum pindah kerja. Sementara ibu kalau sih pagi, kalau ibu diantar sore nggak bisa karena ibu ada ikut pengajian. Waktu itu agak sering nggak cocok. Nggak cocok. Jadi akibatnya Ibu nggak berobat, nggak kontrol. Karena nggak kontrol, nggak dapat obat juga gitu ya? Iya. Oke, Ibu anaknya berapa orang? Anak saya 3 Prof. 3. Yang 2 sudah berkeluarga dan ini anak saya yang bungsu Terakhir. tinggal bersama saya dan suami saya. Yang masih bisa nganter-nganter gitu ya? Iya. Sementara yang 2 lagi udah sibuk sekali. Iya. Oke, jadi itu masalah ya buat orang-orang tua sekarang ya, anak sibuk semua Ibu ya. Baik, tadi kan Ibu bilang Ibu dapat amlodipin sama metformin ya. Kedua obat itu sekali lagi diminumnya tidak rutin ya, Jadi kadang minum, kadang enggak gitu ya. Jadi ini udah berapa lama nih Ibu nggak minum obat sebetulnya? Sudah 2 bulan. 2 bulanan nggak minum obat, ya. Baik, kemudian apa namanya, selain penyakit-penyakit yang Ibu rasakan ini, sebetulnya Ibu masih cukup oke ya, artinya aktivitas Ibu sehari-hari masih Ibu lakukan sendiri semua, masak masih sendiri. Ya Prof, saya masih masak sendiri, cuci baju sendiri, terus berjemur. Kadang-kadang saya naik tangga ke atas sendiri. Gitu ya, Di masih rumah bisa sih bro. bisa ya. Kalau keluar-keluar baru saya Dia temani ya, tapi tetap jalan sendiri kan, ya kan? Aktivitas Ibu selain di rumah ngapain? Ada lagi nggak yang lain? Ya, saya ikut majelis taklim Prof. Pengajian ya, pengajian. Cukup rutin Ibu pengajian? Rutin Prof,
seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya. Jadi masih ada pengajian, arisan-arisan barangkali juga. Arisan ada arisan RT. Oke. Ibu, saya mau tanya ya, di dalam keluarga Ibu ada nggak yang punya penyakit seperti Ibu ini? Artinya sakit gula tadi, kencing manis itu? Ada, Prof. Kakak saya sakit gula. Terus bapak saya meninggal karena stroke. Oh, oke. Ya, betul ya. Memang kuat ya sakit gulanya ya. Sakit gula ya. Darah tinggi tadi? Iya, ada. Juga. Ya. Memang ada darah tinggi dan gula ya. Berarti kamu hati-hati loh, Dik. Nanti kamu suatu hari bisa kena nih kalau nggak disiplin makannya. Bu, saya mau tanya sekarang, apa namanya, dari anggota tubuh Ibu ada yang Ibu rasakan lagi nggak? Selain tadi kan Ibu bilang banyak kencing, banyak minum, ya, kemudian lapar terus, tapi berat badan turun. Kalau saya ini di kepala Ibu sering sakit kepala, sering pusing? Tidak, Prof, tidak ada. Nggak ada. Mata ada gangguan? Ya, Suka kabur? Mata, tahun ini saya sering ganti kacamata, Prof. Karena mata saya sering keluarnya suka muram. Oh, suka muram. Oke. Makanya sering ganti gitu. Sering ganti-ganti ya? Kebutuhan buramnya itu nggak berkurang. Oke. Sudah apa namanya? Sudah coba ganti kacamata ya? Sering, Prof. Berkali-kali. Oke, baik. Kalau ini di darah mulut Ibu ada masalah? Gigi-giginya suka goyang atau pada tanggal gitu? Iya, Prof. Ini saya udah pakai gigi palsu, Prof. Jadi udah pakai gigi palsu juga. Oke. Menelan ada masalah? Alhamdulillah tidak. Enggak ya. Kalau ini dada sering sesek, sering rasa apa nggak enak, rasa nggak nyaman di dada ada nggak? Alhamdulillah tidak, Nggak. Prof. Ibu ngerasa nyeri dadanya gitu? Tidak. Nggak ada ya, nggak ada pernah keluar, nggak ada ya. Kebutuhannya kesemutan. Semutan aja ya. Kalau mengkang Oke. Perut nggak ada apa-apa? Alhamdulillah tidak. Aman, nggak suka mules, kembung gitu, nggak. Kaki tadi cuma kesemutan aja, Iya. ya. Kalau lutut nggak masalah, Alhamdulillah. nggak suka nyeri-nyeri lututnya. Kalau gerak-gerak terlalu banyak atau kelamaan duduk, naik tangga itu agak sering mengeluhkan. agak mengeluh ya. Kalau naik turun tangga aja ya. Baik. Ini Bu, apa? Suka apa? Merasa lebih lemah sebelah apa? Tungkai tangan atau kaki sebelah kanan atau sebelah kiri ada nggak? Nggak. Jadi hanya kesemutan. Hanya kesemutan. Baal tadi ya, Baal. kebas itu ya. Jadi nggak ada sama sekali keluhan apa namanya? Kelemahan pada satu sisi itu nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Jadi Ibu masih cukup oke sebenarnya ya Bu ya. Cukup oke. Apa namanya? Ibu udah mulai banyak lupa-lupa nggak nih? Alhamdulillah tidak, Prof. Enggak, yakin ya. Ya. Saya ngetes dikit ya Bu ya. Ya. Ibu lahir tanggal berapa, tahun berapa Bu? Tanggal 12 Juli Tahun 50. 50. Kalau tahun 50, sekarang tahun berapa Bu? 2017. Jadi umur Ibu berapa sekarang? 2017 kurang 1950 jadi berapa? 67 tahun. 7 tahun, masih oke ya. Masih bagus. Ibu alamat rumahnya di mana? Di Cililitan, Dok. Alamat lengkapnya? Di Pinang Astem, Jalan Dengki, FT15, Oke. Ini Ibu ada di mana nih sekarang nih? Ada di RSCM. RSCM. Oke, baik. Bu, ada hal lain yang ingin saya tanya Ibu sepanjang apa beberapa tahun belakangan ini pernah jatuh? Ada riwayat jatuh? Alhamdulillah tidak, Prof. Nggak ada ya? Jatuh nggak pernah? Nggak pernah. Di rumah atau di mana-mana gitu nggak pernah ya? Ngompol ada nggak? Suka ngompol? Tidak, Prof. Masih bisa kalau ingin kencing nyampe ke kamar mandi nyampe ya? Bisa ya? Kalau malam jadi sering. Hanya sering aja, tapi nggak sampai ngompol ya? Jadi ngompol nggak ada, kencing nggak pernah di celana gitu nggak pernah Ibu ya? Jatuh juga nggak pernah, baik. Tadi keluhannya jadi sekali lagi hanya rasa baal, kesemutan di tangan dan di kaki ya Bu ya. Apa sering sedih Bu? Suka sedih, suka merasa kesepian gitu ada nggak? Tidak, Prof. Nggak, bener nggak ada yang rasa kehilangan gitu nggak ada? Bener nggak Jo? Hah? Saya sering nemenin di rumah sih, Bro. Oke, jadi Ibu nggak pernah kesepian, sedihan gitu nggak ya? Enggak, Prof. Banyak, Masih semangat Ibu ya? ya, banyak teman pengajian, Prof. Oke, teman pengajian anaknya juga sayang banget sama Ibu ya kelihatannya ya.
Oke, baik. Tadi anaknya udah disebut. Tadi berapa orang, Bu? Anaknya 3 ya? 3. Dua sudah berkeluarga ya. Oke, jadi Ibu, kalau saya boleh simpulkan ya dari cerita Ibu tadi, kelihatannya Ibu ini menderita sakit gula. Kalau orang dokter bilang diabetes ya Bu ya, sakit gula. Dan kelihatannya tinggi ya Jo, tadi sempat 2 bulan yang lalu. 2 bulan lalu. Sekitar 250. Tinggi Bu, dan itu yang bikin Ibu jadi lebih sering kencing karena gula yang banyak itu, gula yang tinggi itu membawa air, dia akan narik air keluar, jadi Ibu sering kencing, sering tadi haus ya kan, lapar terus tapi berat badannya turun tadi kan Ibu bilang ya. Jadi memang Ibu ada sakit gula, yang kedua memang ada darah tinggi. Ini 2 penyakit yang bahaya loh, kalau Ibu nggak kendalikan bisa nanti macam-macam Bu, bisa kena jantung, bisa stroke ya kan. Jadi memang harus dikontrol dengan teratur. Nah, nanti kita akan periksa lebih lengkap ya Bu ya. Ini kan kita baru ngobrol-ngobrol, nanti saya akan periksa Ibu. Ibu masih ada pertanyaan lain yang ingin diajukan? Tidak, Pak. Cukup? Anda ada pertanyaan lain? Nggak ada. Oke, kalau gitu kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan ya Bu ya. Ini tadi baru saya wawancara, nanti sebentar kita bawa Ibu untuk pemeriksaan fisiknya dulu. Ya, oke. Selamat siang, Ibu ya, saya Dokter Sari. Ya, apa yang bisa dibantu nih Bu? Oh gitu, udah berapa lama itu Bu? Ini dalam 1 bulan ini. Dalam 1 bulan ini, iya. Jadi ada keluhan lupa, seperti apa tuh Bu lupanya? Lupa kalau misalnya saya melakukan sesuatu ke dapur, sudah sampai di dapur tuh saya suka apa yang saya mau ambil tuh saya lupa. Gitu. Sama kurang tidur. Oh gitu ya, memang lagi kurang tidur dalam 1 bulan belakangan ini ya. Oke, nah karena ada keluhan lupa dan sulit tidur, saya akan melakukan pemeriksaan dengan instrumen tanya jawab gitu. Jadi nanti Ibu menjawab supaya kita bisa memeriksa tentang daya ingat dan perasaan gitu ya Bu ya. Oke, gimana Bu, siap? Oke, kita mulai ya Ibu ya. Ibu nama lengkapnya? Ya, tanggal lahir? 30 September Tahun 50. Pendidikan terakhir apa Bu? SMA. Oke, Ibu kidal apa enggak? enggak sih. Enggak ya. Oke. Kita mulai ya Bu ya. Sekarang hari ini Ibu tahu hari apa? Hari Jumat Tanggal, tanggal 25 bulan, bulan Agustus tahun. tahun 2017. Lagi musim apa ini sekarang? Lagi musim panas ya. Oke. Nah, sekarang ini kita lagi ada di mana nih? Di rumah sakit Bu. Rumah sakit apa? Rumah sakit Cipto, Ruangannya ruang apa? poli geriatri. Ada di lantai berapa itu? Ada 4. Nah, Rumah Sakit Cipto itu di jalan apa? Kalau jalannya sih saya nggak tahu, soalnya yang bawa anak saya dulu. Yang tahunya saya di ini aja di RCM. Oke, RCM itu di Jakarta Pusat ya. Provinsi apa? DKI itu. DKI. Oke. Nah, sekarang saya akan minta Ibu, saya menyebutkan 3 benda, nanti Ibu ulangi lagi ya. Bola, kursi, buku. Bola, kursi, buku. Ya, diingat-ingat ya Bu ya, nanti saya tanya lagi. Kursi, buku, lupa Oke. lagi. Nah, sekarang kita mau berhitung pengurangan 7 dari 100 sebanyak 5 kali Ibu ya. Kalau nggak 5 kali nggak apa-apa. Ya, nanti kita lagi. ulang lagi ya. 100 100 dikurang 7 berapa Ibu? 93. Kurang 7 lagi. 86 ya. Terus kurang 7 lagi. Jadi 79. Kurang 7 lagi. 62. Dia lupa ya. 62. Sekali lagi kurang 7. 62 dikurang 7 ya. Berarti 55. Oke. Ya, sekarang kita mengeja terbalik ya Bu ya.
saya sebut katanya Wahyu, Ibu eja hurufnya satu-satu dari belakang. Wahyu. Dari belakang apa? U, Y, A, H, A, W. Oke, ya. Nah, tadi 3 benda yang saya minta diingat-ingat apa Ibu? Bola, kursi ya. Nah, ya. Balik-balik tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan benda, Ibu sebut namanya ya. Ini apa Ibu? Pulpen. Oke, kalau ini? Ya. Oke, saya akan mengulang kalimat, nanti Ibu diulang lagi ya, saya sebutkan kata-katanya, tanpa, jika, dan, atau, tetapi. Tanpa, jika, dan, atau, tetapi. Oke, nah sekarang saya akan memberikan instruksi, Ibu dengarkan dulu sampai selesai, lalu Ibu kerjakan ya. Ambil kertas ini dengan tangan kanan, lipat menjadi 2 dan letakkan di meja. Ya, lalu ini ada Ibu baca tulisan ini, lalu Ibu kerjakan apa yang diperintahkan di sini. Hujankan apa? Gimana? Nah sekarang Ibu menulis satu kalimat apa aja terserah Ibu tulis di sini. Satu kalimat ya Bu ya, misalnya saya pergi ke dokter, Ibu pergi ke pasar, seperti itu ya. Oh, apa ini? Saya sering lupa. Oh iya Ibu ya, akhir-akhir ini sering lupa ya. Oke, nah terakhir Ibu ada gambar ini, Ibu salin sama persis seperti ini di sebelahnya. Gambar seperti ini. Gambar yang seperti ini, Ibu salin aja, Ibu tiru. Harus seperti ini ya Dok. Coba aja sebisanya Ibu. Nah, untuk pemeriksaan ini sudah selesai. Lalu saya akan melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai perasaan ya Bu ya. Jadi Ibu menjawab dengan iya atau tidak saja. Gitu. Bagaimana perasaan Ibu selama 2 minggu terakhir? Perasaan saya biasa aja sih Dok. Oke. Nah, apakah pada dasarnya Ibu puas dengan kehidupan Ibu? Apa Ibu sudah meninggalkan banyak kegiatan dan minat atau kesenangan Ibu? Enggak ya. Apakah Ibu merasa kehidupan Ibu hampa? Nah, apa Ibu merasa sering bosan? Ya. Bosan ada. Apa Ibu mempunyai semangat yang baik setiap saat? Semangat masih ya. Oke. Apa Ibu ada takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Ibu? Biasanya iya. Akhir-akhir ini lagi. Ya. Oke. Apa Ibu merasa bahagia untuk sebagian besar hidup Ibu? Bahagia ya. Apa Ibu sering merasa tidak berdaya? Kadang-kadang. Apa Ibu sekarang ini lebih senang tinggal di rumah daripada pergi keluar dan mengerjakan sesuatu yang baru? Lebih mending tinggal di rumah sekarang ini. Misalnya ada yang ngajak pergi arisan, pengajian, tapi masih mau ya. Oke. Apa Ibu merasa punya banyak masalah dengan daya ingat dibanding orang-orang? Dia suka sering lupa. Daya ingat saya kurang Itu ya, akhirnya ini ya. Nah, apa Ibu pikir hidup Ibu sekarang ini menyenangkan? Senang masih ya. Apa Ibu merasa tidak berharga saat ini? Enggak ya. Apa Ibu merasa penuh semangat?
Masih ada ya, ada ya. Apa Ibu merasa bahwa keadaan Ibu tidak ada harapan? Ya. Apa Ibu merasa orang lain keadaannya lebih baik daripada Ibu saat ini? Ada kadang-kadang berpikir seperti itu ya. Oke. Jadi ini pemeriksaannya sudah selesai Bu. Dari 2 pemeriksaan ini tentang perasaan memang ada beberapa gejala ke arah depresi, tapi kemungkinannya masih kecil ya. Jadi kecil kemungkinan untuk apa yang Ibu alami ini adalah suatu kondisi depresi atau kesedihan. Kemudian kalau dari fungsi daya ingat tadi memang ada beberapa pertanyaan yang lupa, tapi masih secara umum masih baik untuk usia dan tingkat pendidikan Ibu. Jadi untuk saat ini sih Ibu belum mengalami suatu kondisi lupa yang mengganggu atau mengkhawatirkan. Nanti kita evaluasi lagi dalam waktu 6 bulan ya Bu ya, apakah lupa-lupanya ini tambah atau semakin berat gitu. Untuk saat ini Kontrol kembali dong. Kontrol kembali untuk kontrol rutin tetap tiap bulan, tapi untuk daya ingat ini kita evaluasi lagi dalam 6 bulan. Gimana Ibu? Cukup jelas? Jelas dong. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak, silakan Pak duduk. Dengan Pak. Oke, usia berapa Pak? Usia saya 65. Oh, baik, saya Dr. Winnie. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik dok. Baik, tapi kelihatannya ada yang sedikit kurang baik. Apa yang dirasain Pak? Iya, ini lutut kanan saya agak sakit. Oh, oke, nanti kita periksa Pak. Namun saya mau menanyakan tentang kegiatan Bapak sehari-hari ya. Pertama, Bapak makan dan minum ada keluhan? Selama ini baik-baik aja. Baik-baik aja. Kalau minum gitu Bapak tersedak sampai batuk-batuk? Tidak ada, alhamdulillah. Buang air besar dan buang air kecil ada keluhan Pak? Alhamdulillah lancar. Baik ya. Oke, kalau mandi Bapak ada masalah? Saya bisa mandi. Bisa mandi sendiri ya. Berpakaian, pakai baju dan buka baju bisa sendiri. Bisa saya lakukan sendiri. Menggunakan pakai celana juga Bapak bisa sendiri ya. Baik ya. Oke, kalau jalan nih Bapak bisa jalan dengan baik sendiri atau apa yang dirasakan, apa pakai alat bantu? Saya bisa jalan sendiri. Ya, cuman ini tadi kayaknya agak lutut kanannya ini. Agak sakit sedikit ya. Baik, nanti kita periksa di lutut kanannya ada apa sampai Bapak terganggu jalannya ya. Nah, selama 1 tahun ini Bapak pernah jatuh? Saya tuh dok ada sebulan kemarin sih terpleset aja sih dari motor. Oke. Pas mau belokan nggak jatuh ya, cuman agak 1 bulan yang lalu ya. Nah, setelah jatuh itu Bapak sadar masih? Masih Ya, sadar. baik ya. Setelah jatuh itu Bapak bisa bangkit sendiri, jalan lagi? Iya, waktu bangkitnya sih dibantu, pas ada orang lewat tuh dibantu. Nah, motor tadi setelah itu bisa jalan sendiri. Bisa jalan sendiri ya. Bapak ingat jatuhnya ke depan atau ke belakang atau ke samping? Ke samping baru pas ketimpa motor juga kaki saya. Oh, oke. Baik. Nah, setelah kejadian jatuh itu, Bapak ada rasa was-was kalau jalan, takut jatuh lagi seperti itu? Iya, kalau ngelewatin tempat yang pernah saya jatuh itu memang agak trauma Agak juga. trauma juga ya, takut jatuh lagi ya. Jatuh lagi. Oke, baik. Nah, saya akan periksa Bapak dalam posisi duduk dulu, baru nanti kita ke tempat tidur ya Pak ya. Saya mau meriksa bagaimana gerakan dari tangan Bapak, dari bahu Bapak, dari siku Bapak ya. Bisa diangkat tangannya Pak? Seperti ini contohnya, iya dua-duanya ya. Kemudian tangannya dirapatkan, bisa ya. Kemudian sekarang tangannya buka ke samping, lalu diturunkan. Kembali lagi ke posisi semula. Ada nyeri di bahu atau di siku? Nggak ada ya, baik. Sekarang saya kepingin Bapak kepalanya tetap lurus, satu tangan memegang telinga sebelahnya seperti ini. Iya,
Oke, baik. Sekarang berganti dengan lengan yang sebelahnya seperti ini. Ada keluhan waktu melakukan gerakan ini? Nggak ada, baik ya. Saya akan periksa Bapak, akan periksa bahu Bapak dan siku Bapak dalam posisi duduk ya Pak. Oke, tadi Bapak sudah bisa mengangkat bahu dan sikunya dengan baik, namun sekarang kekuatannya kita periksa ya. Nah, kita coba lagi seperti tadi, bahunya diangkat seperti ke atas tadi. Oke, diturunkan. Nah, sekarang Bapak angkat, di tengah-tengah akan saya kasih tahanan, Bapak lawan ya Pak ya. Baik, Bapak angkat. Bagus sekali, turun ya. Nah, ini kekuatannya masih baik ya. Sekarang coba sikunya Pak. Ditekuk seperti ini. Nah, nggak ada masalah ya. Nah, sekarang Bapak tekuk, saya akan kasih tahanan pada waktu Bapak setengah menekuk tadi. Bapak tahan ya. Silakan ditekuk Pak. Iya. Oke, sekarang Bapak luruskan ya. Nanti saya akan kasih tahanan juga ya. Oke, Bapak luruskan. Oke. Bagus ya Pak ya. Ya. Sekarang kita akan periksa Bapak sambil berdiri. Saya mau lihat bagaimana gambaran dari tulang belakang dan postur Bapak. Ya, silakan berdiri Pak. Oke. Baik, saya akan lihat dari samping ya Pak. Bapak lihat ke depan. Nah, kita lihat. Oke, karena pada orang tua kadang postur ini tak terasa dia suka membungkuk, tapi Bapak alhamdulillah masih baik. Ya, sekarang saya periksa dari belakang ya Pak. Oke, Bapak membelakangi saya. Oke, baik. Oke, saya periksa bahu. Ternyata bahunya bagus nih Pak. Ya. Nah, kadang-kadang pada orang usia lanjut dia suka ada miring ke kiri dan ke kanan. Kemudian saya periksa jarak dari siku ke sini, Bapak gantung biasa, cukup baik ya. Jadi tidak ada gangguan pada tulang belakang. Saya coba rabat sedikit ya Pak. Oke, bagus. Wah, kita akan periksa koordinasi untuk ekstremitas atas dalam posisi duduk ya. Nanti kita akan lanjut untuk ekstremitas bawah dalam posisi tidur. Nah, caranya tunjuk Bapak seperti ini, kemudian Bapak sentuh hidung Bapak, kemudian jarinya nyentuh jari saya. Seperti ini. Sentuh lagi hidung, sentuh lagi jari saya. Bisa ya Pak ya? Oke, kita mulai ya. Telunjuk, hidung, jari saya. Baik, hidung, jari saya. Hidung, jari saya. Hidung, jari saya. Hidung, jari saya. Ya, baik. Nah, ini tadi pemeriksaan koordinasi. Nanti kita akan periksa juga koordinasi untuk tungkai bawah dalam posisi tidur ya. Oke, makasih Pak. Kita mulai ya Pak ya. Saya akan periksa nanti. Tadi kita udah periksa tangan Bapak. Sekarang kita akan periksa kakinya ya Pak ya. Nah, mula-mula coba saya minta Bapak angkat ini terus sejauh mungkin yang Bapak bisa. Oh, masih bagus sekali, baik. Turun perlahan. Nah, jadi gerakan sendi dari panggulnya masih baik Pak. Ya, sekarang kita coba ditekuk lututnya. Ya, sejauh Bapak bisa tekuk. Ya, silakan. Ya. Sakit ini ya Pak ya, nggak apa-apa. Cuman bisa segini ya. Nah, sebetulnya dia bisa lebih, namun Bapak sakit pada itu. Baik. Jadi gerakan dari sendi panggul Bapak baik, namun dari lututnya memang agak terbatas karena Bapak ada keluhan. Ya. Baik. Sekarang kita angkat lagi panggulnya seperti tadi, namun di tengah-tengah Bapak saya kasih tekanan lalu Bapak tahan. Ya. Oke, seperti ini. Nanti saya kasih tahanan. Bapak naikkan lagi. Iya. Oh, bagus ya. Baik. Oke. Sekarang coba lututnya ditekuk. Ya. Kemudian Bapak luruskan lututnya dan tahan tangan saya. Oke, ya. Baik. Memang agak sedikit berkurang karena memang dia sedang nyeri ya. Jadi kalau nanti nyerinya sudah sembuh, mestinya kekuatannya juga baik. Oke. Sekarang saya mau periksa koordinasinya nih Pak. Ya. Bapak coba tekuk seperti ini, bawa ke tungkai sebelahnya.
kemudian digeser sampai ke bawah. Nah, oke. Sekarang Bapak kerjakan sendiri ya, silahkan. Ya, digeser terus. Bagus, taruh kembali, ulang sekali lagi. Ya, digeser. Ya, bagus ya. Ini koordinasi untuk tungkai bawah bagus. Selamat siang Pak. Nah, kita sekarang mau memeriksa keseimbangan. Pada orang usia lanjut keseimbangan sering terganggu ya. Nah, ini ada tes namanya Get Up and Go test ya. Caranya memang ada kursi di sini. Nanti Bapak akan duduk di kursi ini. Ini ada garis merah Pak. Ya, ini batas Bapak. Kemudian di ujung sana juga ada garis merah. Nah, nanti Bapak duduk, saya kasih aba-aba untuk berdiri, lalu Bapak berjalan sampai garis merah yang berikutnya, kemudian putar balik. Kembali lagi duduk ke sini, ya. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat bagaimana keseimbangan Bapak. Kita lakukan 3 kali, ya. Nah, Bapak hitungan ketiga, Bapak berdiri lalu jalan ya ke garis merah. 1, 2, 3. Ya, putar balik. Silahkan duduk kembali. Hati-hati. Oke. Baik ya. 1, 2, 3. Ya, putar balik. Silahkan duduk kembali. Hati-hati. Oke. Nah, ini namanya Get Up and Go test. Kita bisa lakukan di puskesmas atau di rumah sakit ya. Namun ada yang namanya Time Up and Go, sama seperti tadi saya akan minta Bapak lakukan. Namun saya akan menggunakan stopwatch untuk menghitung waktunya. Dari situ kita tahu berapa waktu Bapak bisa mencapai kembali ke sini. Bersedia ya Pak ya? Baik, hitungan ketiga Bapak mulai jalan. Lalu Bapak kembali lagi dan duduk. Oke, siap. Ya. Hitungan ketiga, Bapak berdiri. Nanti saya pakai waktu ya. 1, 2, 3. Ya. Duduk kembali. Oke, bagus. Kita akan melakukan pemeriksaan tinggi lutut. Pasien diminta duduk, lalu kaki membentuk 90 derajat. Celananya diangkat sampai lutut. Apabila sudah 90 derajat, kakinya akan diukur menggunakan alat tinggi lutut. Kita ukur dari tumit bawah hingga batas atas proksimal patella. Kita lihat angkanya dari angka yang tertera dari tinggi lutut tersebut sekitar 52,5. Apabila tidak ada alat tinggi lutut, bisa digunakan meteran kain untuk mengukur tinggi dari atas sampai bawah tumit.